Ini tempat apa sih? Ada satu cewek datang ini nih. Ini dari kemarin. Eci, ngapain sih Eci ke situ? Hari ini kita masih di Tasikmalaya. Yeay, dan kita ketemu lagi di Katakan Putus. Dan hari ini guys, kita sudah ada di tempat latihan sanggar tari, yang mana kita mau ketemu dengan klien kita di sanggar ini guys. Ya, klien kita namanya Windy dan cowoknya juga katanya pelatih di sanggar ini. Dari tempat parkir mobil kita bisa mendengarkan suara musik. Itu berarti mereka lagi latihan di dalam sana. Ini kan mereka lagi latihan di dalam. Mereka lagi latihan di dalam, gimana kalau kamera langsung mencar aja, ambil posisi masing-masing, biar kita juga nggak diketahui keberadaan kita di sini sama teman-temannya si benar, klien karena kita juga ini. target kita nanti itu adalah pelatih di sanggar ini gitu. Iya. Langsung mencar aja geng. Kita langsung lihat, memang di dalam situ lagi ada yang latihan nari. Dan di situ tuh gue masih ngumpet-ngumpet untuk mencari tahu di mana si Winnie ini. Ini klien kita yang mana ya? Wah. Oh, handphone lu mana? Email. Coba kita lihat. Coba cek. Banyak banget lagi email ini mas. Pas kita lihat di situ ada rame-rame, cuman ada 2 orang yang kriterianya mirip banget sama klien kita. Ini lo lihat dulu fotonya. Yang mana? Itu ceweknya tuh. Oh ini itu kali itu tuh yang lagi sama si cowok itu tuh. Tuh. Ya si cowoknya benar. Cowoknya dia ceweknya bukan. Ada seorang cewek yang dilatih tari sama pelatih tarinya. Ini mirip banget sama foto yang ada di email, Gen. Setelah kita perhatiin lagi, Bener ini tuh. oh, bukan. Zoom dulu deh, nih zoom dulu deh. Tuh, bener Enggak, kan? ini di belakang ceweknya tuh. Lo lihat mukanya. Rambutnya masih apa? Dan ternyata pas kita lihat lagi, di belakang ada seorang cewek di pojokan. Kayaknya itu klien kita si Winnie. Bukan? Oh iya bener. Udah, kamu tuh cantik banget. Udah pantas. Lagi berantem apa tuh? Gak tau, kayaknya klien kita ini nggak ada yang sama cowoknya. Apaan sih ya? Ini ngapa-apaan, Anka? Eci, kok cemburu tau gak sih? Maksudnya apa gitu kata si Eci? Kamu sama aja tuh sama Anka. Anak asuh lah. Gue juga tidak tahu apa yang mereka perdebatkan karena kita juga tidak memakai alat penyadap suara pada saat itu. Nah, aku nggak tahu. Aku suka sama si Eci atau gimana? Suka gimana sih? Aku ngebandingin kamu sama Eci. Kau posisi sekarang tuh bagusan Eci. Makanya aku nungguin Eci buat pentas seni. Aku deketin apa? Klien kita cabut yuk. Setelah itu kita melihat kalau si Winnie ini langsung pergi meninggalkan si Fikri dan juga teman-temannya yang lain di sanggar tari tersebut. Nah di situ sambil kita cabut ke mobil, gue telepon klien kita si Winnie. Ini Tia dari Katakan Putus. Iya. Gue sama kamu udah nyampe nih di sanggar tari lo. Lo bisa ke mobil kita nggak? Dan gue bilang dia langsung nyusul aja ke mobil dan kita akan nanya-nanya lebih lanjut sebenarnya kejadiannya seperti apa. Winnie. Halo Tia, ini kamu. Halo, Momo. Namaku ini, umur aku 18 tahun. Aku ikutan sanggar tari dan aku hubungan dengan pelatih aku di sanggar tari namanya Alfi. Tapi ada penari baru namanya Eci. Aku curiga Fikri ada hubungan sesuatu dengan Eci. Tadi kita lihat lo sempat marah-marah sama cowok di dalam, itu cowok lo? Ya, dia tuh cowok aku, dia Fikri.
Oh, itu si Fikri. Iya. Nah, cewek yang barengan sama dia tadi. Nah, itu tuh si Eci. Ih, bete banget Dia dia. kenapa lo beda sama Si Eci ini siapa nih? Ya, yang dekat sama Fikri lah. Emang si Edi ini nggak tahu kalau lo tuh udah pacaran sama si Fikri? Kan aku pacarannya Backstreet. Ternyata Backstreet alias ditutup-tutupin sama semua orang. Iya kan takut apa ya, ngehargain aja ya sama anak-anak gitu, takut disebut Pilih kasih segala macam. atau gimana. Nah, kalau yang ide dari Backstreet untuk menjadi hubungan ini, ide dari lu atau dari ide dari si Fikri ini? Fikri. Lu nggak memperdebatkan sama dia karena hubungan lu kan udah 1 tahun nih. Pas kita lagi ngobrol-ngobrol sama klien kita si Winnie, pas banget cowoknya si Fikri itu nelfon si Winnie, Ken. Lu jarang sekali. Nggak, handphonenya dimatiin aja dulu. Udah namanya kita lagi... Si Fikri si pasti. Halo? Lo speaker aja, lo speaker. Iya, Waalaikumsalam. Gimana? Aku udah pulang, kenapa? Kamu sekarang di mana? Hah? Mau pulang? Sama siapa? Sendiri. Oh, ya udah. Ya, udah. Kata lo jarang komunikasi. Ini dia masih nelfon lo. Ya kan tadi marahan sama aku. Nah, pas kita lagi ngobrol-ngobrol lagi sama klien kita Winnie, nggak lama cowoknya Winnie si Fikri ini keluar dari pendopo. Kenapa? Apaan? Kenapa? Hah? Awas. Kamera. Si coba lihat deh, ini cowok lo. Iya itu. Kalau menurut gua sih kita langsung masuk ke dalam mobil aja ngikutin dia. Ngomong. Dia nggak sendirian, mau ada cewek. Itu cewek yang tadi dilatih sama si Fikri. Tapi di saat kita lagi bersiap-siap untuk mengikuti si Fikri, di belakang ternyata ada si Eci. Kok sama Eci? Ya nggak tahu, kan mungkin emang dia ada latihan lain lagi kan ya sama si Eci. Ada latihan di mana? Ya, gua nggak tahu, makanya gua nanya sama lu dia punya latihan lain nggak sama si Eci. Terus ngapain dia pulang malam? Ini langsung aku ikutin ini ngomong. Kamu masuk aja, kita ikutin yuk. Gua bilang sama tim kata Kang Putus untuk langsung mengikuti si Fikri sama si Eci. Ini emang dia sering pulang bareng sama si Eci ini. Aku nggak tahu, beneran nggak tahu ini mah sumpah. Mungkin aja ini serba kebetulan gitu loh. Kebetulan aja pas dia pulang tuh si Eci yang juga pulang ya udah ditawarin untuk pulang bareng. Ini mending kita ikutin aja nih, Pak. Pak, jalan kita ke mana? Tinggal satu, Pak. Kita terus ikutin mereka dan ternyata mereka ini berhenti di sebuah. Dia berhenti tuh. Sudah berhenti Pak. Itu apa sih, Mo? Itu kafe, Mo. Ngapain? Patah muter Pak. Tuh kan. Enggak, ya kita juga belum tahu nih gitu. Maksudnya tadi kan Ini dia berhenti di kafe ini gimana nih? Dari sana akhirnya gue minta tolong sama si Fatar untuk meminjamkan gua alat penyadap suara. Biar kita tahu apa pembicaraan si Fikri sama si Eci ini di kafe tersebut. Nih, kamu tuh ya, kan kamu sebagai penari utama, kamu tuh harus bisa jaga kondisi. Kedua, harus banyak vitamin. Iya. Banyak vitamin. Iya. Iya, harus kuat ya kalau penari. Iyalah. Enggak kan dia emang ngasih perhatian sama si Eci ini, tapi kok menurut gua perhatiannya emang perhatian yang wajar aja karena si Eci ini kan emang penari utama. Perhatian pakai minum obat segala kali. Iya. Yang wajar aja dia kan emang pelatihnya gitu loh. Menurut gue, kalau memang lo guru tari, ya lo gak usah sedip itu gitu sama murid lo sendiri gitu. Tapi kalau menurut gua, yang namanya juga guru dan juga seorang murid, pasti seorang guru itu akan memperhatikan kesehatan muridnya. Apalagi sebentar lagi mereka akan melakukan pementasan. Gimana? Itu kesalahan kamu kan? Iya Pak, tahu sih. Ya iyalah. Kasih tahu ya. Apa? Cari tahu aku suka makan apa. Apa sih yang nggak tahu? Kesukaan kamu itu apa? Bisa Ah, aja. tahu. Iya. Kok dia tahu makanan kesukaannya si Eci? Berarti dia sering jalan loh. Kan betul.
tuh dari dulu punya sesuatu. Aku mau ngasih dari dulu, cuman ya mungkin sekarang ya waktunya. Ini dari A. Mudah-mudahan suka ya. Ini apa, A? Coba aja, buka aja. Si Fikri mau ngasih sesuatu nih buat dia aja. Apa sih itu? Itu apa sih? Gak tahu, belum tahu. Apa sih? Gua nggak lihat. Pas dibuka kotaknya, ternyata si Fikri ini ngasih sebuah selendang merah. Kok A tahu sih aku suka warna merah? Ya iyalah, kan aku udah bilang. Selendang. Selendang. Oh my god. Gak pernah kasih selendang apa-apa. Lu pernah nggak dikasih hadiah sama si Fikri ini? Gak pernah sekalipun. Ya udah dapet. Aku tahu ini semua tak adil. Aku tahu. Kalau menurut gue ini sih udah satu bukti, walaupun kita masih butuh ngumpulin bukti-bukti yang lain. Di sana di saat kita lagi mendengarkan pembicaraan antara si Fikri sama si Eci, di sana kita melihat kalau mereka ini sudah selesai makan dan mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan kafe tersebut. Ini kita di depan kafenya soalnya. Pak, bisa jalan dikit Pak, bisa jalan dikit Pak, dikit aja. Kita langsung buru-buru agak maju sedikit supaya nggak ketahuan. Dan setelah mereka naik motor, langsung kita ikutin mereka. Ini kemana lagi sih? Nggak tahu tadi di kafe lama banget juga nih, udah sore begini jadi. Awas itu lampu merah Pak. Buru-buru dikit, buru dikit. Nggak, dia juga kena lampu merah tuh Mak. Dan pada saat itu, posisi mobil kita ini lagi berhenti di lampu merah. Dan juga posisi motornya si Fikri sama si Eci ini juga lagi berhenti di lampu merah. Gue juga tidak menyangka tadinya kita lagi asik ngobrol-ngobrol dengan dia juga sama Tia. Dan tiba-tiba aja si Winnie ini Jalan-jalan gitu. Bapak itu kena lampu merah ya Pak ya? Ya udah, tunggu dulu. Jalan gitu. Bapak itu kena lampu merah ya Pak ya? Ya udah, tunggu dulu. Udah lampu hijau. Kenapa nanti lu nggak apa-apa? Lampu hijau. Ayo, buru. Udah, Bapak, jalan Pak. Lu ngapain sih tadi? Lo kenapa ini kaki lo nggak mau nyamperin? Enggak, lu ngapain tuh lihat kaki lu gitu loh. Tadinya gua hampir kepancing emosi karena dia ini sudah mencoba untuk turun dari mobil seenaknya aja tanpa bilang dulu sama kita. Tadi kan gua udah bilang, lu jaga emosi lu, tahan emosi lu dulu gitu. Apa yang lu lakukan, lu pikirin dulu matang-matang ini. Mau jangan dimarahin juga, mau dia lagi Gua sakit. bukannya Kalau ngemarahin. misalnya sampai keseleo gini lemas biasanya mau. Iya tuh, kalau keselio gini gimana? Dia lu main turun aja pas lampu merah. Untung nggak ada motor tadi. Mau dia nangis, mau dan di situ kita ngobrol sama dia, kayaknya dia udah nggak kuat lagi karena dia udah nangis juga, kakinya sakit banget. Jangan. Nah, ini sepatunya dibuka aja dulu. Nggak. Mau iya. Biarin aja dulu, biarin aja dulu. Bisa dikit. Nggak dibuka dulu aja, dibuka dulu ya. Oke. Nggak apa-apa. Nggak, gini aja. Ini otomatis pencarian kita nggak bisa kita lanjutin karena si Fikrinya juga udah jauh dan lu juga lagi kakinya lagi sakit keseleo. Ya mau nggak mau kasus kita untuk hari ini kita cancel dulu. Ya udah kita stop dulu pengintaian kita hari ini. Akhirnya gue berkonsultasi dengan tim Katakan Putus dan hasilnya pun kalau kita akan memberhentikan pengintaian kita untuk hari ini. Oke geng, setelah beberapa hari dari kecelakaan yang bikin si Winnie ini terkilir kakinya dia, akhirnya dia mengabari kita lagi kalau sekarang keadaan kakinya sudah mulai membaik dan kita pun mengatur pertemuan lagi dengan si Winnie dan melanjutkan kasusnya si Winnie ini sama si Fikri. Kita langsung jemput klien kita si Winnie di rumahnya. Kita anterin Winnie ke sanggar tarinya dia karena memang dia ada latihan tari hari itu. Nah, sekarang kita udah ada di tempat latihan. Lu yakin nggak kalau si Fikri ini ada di sini? Ada, Kak. Ada beneran? Iya. Kaki lu nggak apa-apa? Ih, tadi aku sakit banget loh. Tapi lu bisa latihan nggak kalau kayak gini? Enggak lah, Kak. Ya makanya kita butuh banget lu untuk ya lu paksain sedikit lah gitu biar kita bisa mencari bukti tentang si Fikri, oke? Kita hindari dari sini ya. Di situ akhirnya si Winnie pun paham dengan apa yang kita omongin sama dia dan setelah itu dia pun turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam sanggar tarinya dia. Dan ternyata si Winnie ini Bantuin apa
kamu teh kenapa? Aku tuh jatuh. Jatuh dari mana? Jatuh di rumah, di halaman. Tuh, kamu tahu kan pentas sebentar lagi, Neng. Pas Winnie ini datang, Fikri ini responnya langsung marah, gengs. Kok jadi marah-marahin ini sih? Iya, kamu tuh ceroboh. Kamu gimana itu? Siapa yang tahu musibah? Kayak betul. Ya, halo. Si Fikri lagi nerima telepon tuh. Mau telepon dari siapa? Dan kita pun sayang banget tidak bisa mendengarkan apa obrolan dari si Fikri ini dengan orang yang menelpon dia barusan. Dan setelah dia terima telepon, dia langsung balik lagi dan dia bilang, Gimana teman-teman? Boleh kumpul dulu? Ya, minta maaf ya. Latihan kali ini di-cancel dulu. Karena Eci nggak bisa hadir. loh, kok aneh? Kalau menurut gue, kalau cuman gak ada penari utamanya tapi yang lain ada, tapi tetap bisa koreonya jalan juga dong. Inilah yang akhirnya bikin si Winnie ini emosi dan dia mempertanyakan, Silakan, boleh pulang. Kok di-cancel sih? Iya, kan penari utama tuh Eci. Eci nggak bisa datang pada hari ini. Aku nggak menghargai. Ngehargain gimana? Kan bisa aja anak-anak. Bisa aja kan latihannya. Ya percuma juga. Eci kan penari utama, pentas tinggal bentar lagi. Kamu juga lagian ada-ada aja sih. Ya, emang kalau gue jadi Winnie juga kesel banget sih. Maksudnya, ya kok gara-gara cuma satu cewek doang, ya oke lah dia penari utama, tapi kok mesti dibatalin semua latihan narinya? Aku makin curiga deh sama aku. Curiga apa? Hubungan sama si Eci itu kan? Hubungan apa sih? Enggak, aku pengen ngemanja-manjain si Eci itu apa? Manja gimana sih? Sama. Kalau di tempat latihan tuh sama anaknya semua sama. Netral. Liatin tuh nggak sih? Asal banget tuh. Udah lah, mau pulang tuh. Akhirnya Winnie langsung balik lagi ke mobil dan ketemu sama kita. Tadi lo kenapa sih kok lo dimarah-marahin gitu sama cowok lo? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? emang kalau latihan itu emang diharuskan si penari utamanya ini ada. Ya nggak biasanya juga kalau aku dulu ya, kalau aku dulu nggak ada aku juga tetap aja jalan. Kok sekarang kayak gini? Nah, di situ pas kita lagi ngobrol lagi sama Winnie, nggak lama kemudian ternyata kita dapat kabar dari Fatar kalau target kita ini mau cabut, geng. Ya, kita ikut. Batar, monitor dah, Batar. Painop, Ya udah, yuk, langsung ikutin yuk. Dia parkir di mana? Biasanya parkir di mana? Ya Belakang? udah, yuk, gengs. Yuk, kita ikutin motornya yuk. Dan setelah itu kita pun langsung mengikuti si Fikri ini dengan sepeda motornya. Dan kita terus mengikuti si Fikri ini, cukup jauh juga perjalanan. Pas kita ngikutin, ternyata target kita ini berhenti di sebuah restoran, geng. Dia masuk kemana sih? Ini sama teman. Kayak restoran gitu ya? Oh, emang dia sering makan di sini? Ini kan tempat makan. Nggak tahu iya. Kamu nggak pernah diajakin makan di sini? Masa sih? Berarti lu jarang-jarang keluar barengan sama dia dong? Fatar, mau monitor. Dia langsung masuk dan akhirnya kita minta tolong sama Fatar untuk menyamar di dalam supaya kita juga bisa tahu target kita ini di dalam akan ketemu sama siapa. Setelah kita beberapa lama melihat si Fikri ini sudah mulai memesan makanan dan lagi menunggu makanannya datang, tiba-tiba ada lagi seseorang yang datang dan menghampiri si Fikri. Ada satu cewek datang ini nih. Ini dia nih kemarin. Eci, ngapain sih Eci di situ? Kok
Dia bilang nggak bisa latihan, tapi ternyata Apa ya? Kok? Enggak tadi. Jangan-jangan tim mereka tuh selingkuh. jangan-jangan ya mereka yang ngatur semuanya gitu. Mereka ngebatalin latihan supaya mereka ada waktu untuk jalan berdua. Ya, aduh punten. Tadi nggak dijagain teteh lagi sakit. Ah, Teteh sakit kenapa sih? Kayaknya dia kecapean deh dari Bali. Oh, kecapean. Oh, si tetehnya si Eci lagi sakit katanya, makanya dia nggak bisa datang latihan. Tapi kenapa dia bisa datang ke sini? Apa hubungannya sama kakaknya? Ya nggak tahu. Kalau kamu misalnya mau makan, makan dulu aja ya. Ya. Aku belakang dulu aja ya. Ada perlu. Enggak, Ini ini pergi. Ini kemana nih? dia nelfon ya? Nelfon Enggak nih. handphone. Dia nelfon lo nggak? Coba. Enggak. Halo, Assalamualaikum. Iya, dari malam tuh nunggu kabar. Kamu lagi ngapain? Oh, udah gimana sekarang? Udah makan belum? Kok dia ngasih perhatian sama orang gitu kayaknya cewek deh. Ya, enggak. Kok dia nelfon cewek mau? Nggak, maksudnya kalau Ya sekarang kamu istirahat aja. Jaga kondisi baik-baik ya. Iya. Assalamualaikum. Ini yang bikin gua sudah tidak bisa lagi berpikiran positif terhadap apa yang dilakukan oleh si Fikri. maksud gue gila banget gitu. Target kita ini si Fikri udah punya pacar, dia selingkuh sama Eci yang anggota penari itu, dan di situ dia lagi sama selingkuhannya, dia nelfon cewek lagi. Berarti ada 3 cewek dong. Sekarang kata kamu gimana sih? Kayaknya masih istirahat ya. Kayaknya masih sakit ya? Iya, kayaknya kecapean banget ya gak tahu. Ya udah tuh gimana ya? Kalau misalkan sekarang kita bungkusin aja makanan buat teteh. Nggak, dia mau cabutin, dia mau nganterin si Eci balik katanya. Tapi lagi nunggu, apa namanya, kayaknya lagi nunggu bungkusan makanan. Nah kalau dia sampai nganterin si Eci balik berarti dia cukup serius juga dong dengan si Eci gitu loh. Sampai Ya, memperhatikan makanya. dia untuk pulang ke rumahnya. Dia Lu udah janjian sering di nggak sini? dianterin pulang ke rumah sama dia? Nggak Nggak pernah. Fatar, monitor. Di sini karena kita tahu si Fikri ini akan mengantarkan si Eci ini untuk pulang ke rumahnya dia, makanya gue bilang sama si Fatar dan juga sama tim yang lain mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan tim untuk mengikuti si Fikri sama si Eci ini. Oh iya, itu sini aja. Geng, siap-siap yuk. Yuk, Timo, geng, yuk. Tim rider mana, yuk. Yuk, kita langsung ikutin, ikutin geng. Pak ya. Dan kita nggak tahu dia mau kemana, kita ngikutin terus. Setelah kita ngikutin, ternyata mereka berhenti di sebuah Itu berhenti tuh. berhenti. Itu rumahnya tuh. Pak, kiri pak. Jangan terlalu dekat Pak, kiri Pak. Soalnya ini jalannya kayaknya Fatar, monitor. Dan waktu kita melihat si Fikri ini sudah datang di depan rumahnya si Eci, kita minta bantuan si Fatar dan Fatar pun memberikan alat penyadap suara sama kita karena kita sangat membutuhkan banget dan kita sangat pengen tahu banget pembicaraan antara si Fikri sama si Eci. Udah lu tenang aja, lu bisa nggak ribet nggak? Bisa kan? Lu nggak ribet nggak bisa? Ya udah, sekarang lu denger aja dulu si cowok lu ini ngobrol apaan sama si Eci ini di rumahnya dia. Oke. Assalamualaikum Teh Anis. jelas mau suaranya. Mas, tapi kenapa si Eci ini masuk ke dalam rumahnya dia? Fikrinya nunggu di teras, Ecinya masuk ke dalam, ya nggak tahu ya mungkin mau ngambil minuman atau mau ngambil cemilan-cemilan juga buat Fikri. Ternyata Eci ini nggak keluar sendiri, dia keluar sama seorang. Fikri. Fikrinya nunggu di teras, Ecinya masuk ke dalam, ya nggak tahu ya mungkin mau ngambil minuman atau mau ngambil cemilan-cemilan juga buat Fikri. Ternyata Eci ini nggak keluar sendiri, dia keluar sama seorang.
siapa nih yang keluar? Lo tau nggak ini cewek siapa? Gimana kabarnya? Agak sedikit kecapean sih kak. Cie Kak Anis diagalin aku. Loh, kok dia malah ngeledekin kakaknya diapelin sama Fikri? Maksud dari cie-cie tadi itu apa? Jadi malu ah. Jadi kita dulu aja yuk. Sama cewek yang satunya itu. Ya berarti tujuan cowok lu datang ke rumahnya ini bukan buat si Eci dong, tapi buat cewek ini. Wah, Neng. Repot-repot kak. Ya nggak apa-apa. Gini ya. Tidak kondisi. Ya, makasih ya kak, ini baksonya dibawain repot-repot. Ya sengaja tuh cuma buat Neng. Ada, bisa aja Alma. Kalau dari yang gue dengar tadi, dia tuh kayak manggil teteh sama perempuan ini, berarti ini ada tetehnya dia. Dan kemungkinan si cowoknya dia ini tuh lagi deketin si tetehnya ini. Pokoknya ya, Ama pengen tuh Neng tuh sehat, dalam kondisi. Amin, doain ya, semoga cepat sembuh. Tadi kan ditelepon nggak apa-apa sebenarnya sih, cuma untuk istirahat aja. Oh my god, tadi yang ditelepon cowok lo itu berarti kayaknya cewek ini deh, Mo. Kan dia bilang kan tadi udah... Yang di tempat bakso tadi udah tenang dulu, Tunggu dulu. Jangan emosi dulu. Ini. Terus terjadi, terus aku simpan perasaan. Di sini kita bisa menyimpulkan, guys, kalau mungkin tujuan si Fikri ini datang ke rumahnya si Eci ini bukan buat si Eci, tetapi buat tetehnya yang barusan di cie-ciein sama si Eci. Aduh, Neng, maaf banget ya. Ada nggak bisa lama-lama di sini. Kenapa? Ada perlu. Oh, ya udah. Sama keluarga. Ya, nanti kapan-kapan SMS lagi ya. Ya, Kapan-kapan siap. lagi. Ini mau pamit dulu. Oh iya, Eci, Fikri mau pulang nih. Akhirnya di situ Fikri pamitan pulang. Iya Kak. Iya. Fikri mau pulang. Ya, aduh, kakak nggak bisa lama-lama. Udah ngapelin tetehnya. Ah, kamu mas lagi itu sama Teh. Aku bisa maaf ya. Iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Iya. Salam. Tuh. Dia cabut nih. Iya. Tuh. Kita ini udah tak. Kita. Bukan gue yang dapetin Fikri. Ini ada apa ini? Dan dia langsung kebingungan banget melihat ada gua, Tia, dan juga ada tim katakan putus dan juga ada banyak kamera. Ini. Oke, sebelumnya kita jelasin dulu. Di sini kita dari tim katakan putus, kita diminta bantuan sama Winnie karena memang dia curiga sama cowoknya yang namanya Fikri punya hubungan khusus sama lo. Dan ternyata pas kita ikutin lo, dia justru pulang ke rumah dan lebih dekat sama lo. Nah sebenarnya kalian itu ada hubungan apa gitu? Kalian pacaran atau gimana? Kalian tuh kalau misalnya aku sama Fikri nggak jadian juga. Cuma kalau dekat emang dia dekat sama aku. Nggak maksudnya dekat gimana? Itu pacar aku. Jadi kalau aku ngeliat sih Fikri kesini kalau ketemu sama aku aja. Nah di situ kakaknya Eci kelihatan bingung banget gitu. Ya sorry, gue nggak tahu kalau Fikri itu punya pacar. Lagian Fikri udah lama dekat sama Kak Anis sejak aku masuk sanggar. Aku tuh udah 1 tahun pacaran sama Fikri. Kak Fikri nggak pernah bilang kalau ada pacar. Jadi gini, Tunggu. Jadi si Fikrinya ngaku sama kalian kalau dia tidak punya pacar. Udah punya pacar. Nah, kalau kita boleh mengklarifikasi di sini, jadi itu back cerita nggak sih lo? Oh jadi lo salah kita kan? Iya, oke. Kalau kayak gitu, dan dari sana pun kita mendapatkan bukti baru, guys. Di saat si tetehnya dan juga si Eci ini mau untuk diajak ngobrol dengan kita, dan kita menanyakan beberapa hal sama dia, dan dia pun menjawab sama kita dan juga sama si Winnie. Kalian berdua ini tidak punya hubungan khusus dengan si Fikri. nggak ada. Tapi kalau bagaimana dengan si Fikrinya sama lu? Apakah si Fikri ini mencoba untuk mendekati lu? Kayaknya kalau untuk kedekatan sih ya aku Oh, udah seberapa dekat hubungan lu sama si Fikri? Tadi sering banget kontekan sih Oke, sebenarnya. sering Dia oh, yang sering jalan juga. Tanya atau lo juga ikut sama dia? Ya ke saya. Oh, tapi Bawa kan jangan. tunggu dulu.
Berarti gengs, tujuan sebenarnya si Fikri ini untuk mendekati si Eci ini adalah untuk ngemodusin si tetehnya. Nah di situ akhirnya kebuka kalau Fikri ini ternyata udah punya cewek dan kakaknya Eci si Anissa ini juga nggak mau terima Fikri dan dia juga hanya ditipu sama Fikri. Nah jadi gini Winnie, sekarang lu udah tahu bagaimana si cowok lu ini. Dan kita juga nggak bisa nyalahin teteh juga, kita nggak bisa nyalahin lo juga karena memang mereka juga korban juga. Ini maksudnya korban apa ini? Ya korban dari si Fikri dong. Iya, jadi Dia kan- ngedeketin lu dan dia sekarang lagi ngejalin hubungan sama si Winnie. Jadi dia berusaha untuk ngeduain Winnie gitu. Oh jadi kayak gitu? Iya begitu emang kenyataannya. Nah di situ akhirnya klien kita juga sadar kalau memang yang salah itu bukan Eci atau Anissa kakaknya Eci, tapi yang salah itu di sini adalah Fikri. Dan pada saat si Winnie ini pun sudah mengetahui bukti-bukti yang sangat banyak banget terhadap kebohongan si Fikri, dia langsung bilang sama kita kalau dia Ya udah Ali, aku mau putus aja kan sama Fikri. luka-luka hatiku, peri-peri semua. Oke, ya udah itu nanti kita akan bicarain lagi. Yang penting di sini kita terima kasih banyak atas informasi yang kalian berikan sama kita. Kita minta maaf sama lu berdua karena udah gedor-gedor rumah lu. Karena di sini posisi si Winnie ini emang ngerasa kebingungan banget dan dia butuh banget jawaban dari lu berdua tadi gitu ya. Makasih ya atas Kalau gitu, infonya. makasih banyak, maaf ya punten ya. Dan di situ gua sama Koma akhirnya memutuskan, oke kita akan nyiapin momen putus yang tepat untuk Winnie mutusin Fikri. Jadi sekarang kita masuk di momen putus hubungan si Winnie sama si Fikri. Dari apa yang udah kita lakukan dari kemarin-kemarin guys, dan akhirnya si Eci dan juga si tetehnya ini yang bernama si Anissa ini menghubungi si Winnie. Dia ternyata juga merasa sakit hati terhadap kebohongan yang dilakukan oleh si Fikri. Kita udah nyiapin, kita udah ngeset sebuah momen yang pastinya si Fikri bakal terkejut-kejut banget ngelihat hal itu. Batar, monitor tar. Gimana, semuanya udah ready belum? Semuanya udah ready. Ya udah, tinggal tunggu datangnya si Fikri doang ya. Ya udah, kabarin gua kalau si Fikrinya udah datang. Oke, mau siap. Dan ternyata di situ Fikri datang. Ini si Fikrinya udah datang nih, yuk. Siap-siap yuk, Dennis, yuk. Fikri, Iya, ada tadi kemarin. ada yang mau kutunjukin sini? Ada apa nih? Wah, kok romantis banget ya? Sebenarnya ada yang mau aku tunjukin sih sebenarnya. Tunjukin apa? Udah, yuk. Di sana kita melihat kalau si Anissa ini sedang melakukan tarian, dia langsung ngegombal, guys. Kakak kamu juga bagus narinya. Iya, dari kecil dia udah belajar nari. Oh, emang sering juga ikutan Sering banget apa? ikut pentas. Tuh gak nyangka. Ternyata Neng tuh pinter juga ya nari. Ya, tapi sebenarnya ada yang mau Neng omongin buat AA. Ngomongin apa Neng? Ntar sebelum Neng ngobrol, ada juga mau nyampainya. Ntar dulu ya. Kalau di sana kita mendengarkan kalau si Fikri ini punya kejutan terhadap si Anissa. Dan dia cabut sebentar, dia ke Vespanya dia. Dan ternyata dia ngambil sebuah Bawa apaan tuh sih? Bawa bunga! Mungkin menurut si Fikri ini, tujuan si Anissa ini mengajak dia datang ke tempat itu adalah untuk mengungkapkan rasa cinta si Anissa terhadap dia. Dia belum tahu nih skenario sesudah ini apa gitu. Mau jujur sama Neng. Aku tuh dari dulu suka sama Neng. Apalagi pas Neng nari di sini, kasih kejutan buat AA. AA makin suka banget sama Neng.
sekarang gini ya, agak mau basa-basi sama Neng. Asalkan Neng tahu semuanya isi hati A. Kalau A itu punya rasa sama Neng, A cinta sama Neng. Dan kalau misalkan Neng mau jadi pacar A. Bentar dulu ya, A. Sebenarnya Neng juga suka sama A. Ya, Cuman sebelum kita menjauh juga, kita harus Neng mau nanya sama A sebenarnya. tanya apa nih? Foto-foto monitor si Winnie-nya masuk, Tar. Ya udah masuk ya si Winnie, yuk. A kenal sama dia. Ya udah masuk ya si Winnie, yuk. A kenal sama dia. Boom! Kejutannya itu apa? Dan ternyata kejutannya itu adalah A kenal sama dia. Dia anak didik A. Oh, jadi titiknya apa? Hah? Kamu ngapain deketin teteh, ha? Tar dulu. Ini maksudnya apa coba? Iya, A tuh sayang banget sama kamu. Terus aku dianggap apa sama kamu, ha? Kamu tuh cuma anak didik. Anak didik. Kamu kok ajar banget. Lu cowok apaan sih, ha? Oh my god. Ya kalau menurut gue emang cowok ini udah nggak patut banget dipertahankan gitu. Ini namanya lo hubungan 1 tahun tuh apa-apaan, ha? Kita tuh cuma anak didik, gak lebih. Anak didik apa? Kamu tuh gak ngaku apa? Apaan sih kamu? Gila. Dia nggak ngakuin ini gitu. dan makanya gue memutuskan sama Tia untuk keluar dari mobil kita dan kita langsung menghampiri mereka. Kamu yang apa-apaan? Udah stop. Oh, kalian bisa diam nggak? Diam. Ini maksudnya apa sih? Dan di situ si Chris target kita ini bingung, gengs. Kok ada banyak kamera dan dia bilang ngapain nih pakai kayak ginian? Ya kita cuma bilang, Oke, udah nggak ada gunanya lagi. Oke, udah. Itu apa sih? Dia namanya juga orang bohong. Hal pertama yang dilakukan oleh si pembohong waktu dia ketahuan adalah emosi. Ini kita dari tim Kota Putus, kita udah beberapa hari ini ngikutin lu dan kita udah mengetahui gimana lu sebenarnya. Jadi nggak usah lagi lu bohong, nggak usah lagi lu beralasan karena lu udah ketahuan, Sob. ya kalau lo emang udah nggak suka sama Winnie, setidaknya lo putusin dia gitu. Baru deketin cewek lain. Sekarang gue tinggal bilang putus sama dia. Kenapa lo jadi lo yang putusin dia? Kan gue udah gak suka sama dia. Ya udah lo putus dari awal dong. Di sini kita mendengarkan kalau dia itulah yang memutuskan si Winnie. Tapi si Winnie tidak mempersoalkan itu. Yang penting di sini si Winnie sudah tahu bagaimana keaslian dari si Fikri. Sekarang mendingan lu Nisa gitu ya, lu nya juga. Sekarang kan kita udah ngedapatin bukti nih kalau dianya emang udah ngelakuin kebohongan sama lu. Dan Sob, sorry banget, minta maaf gua kedatangan gua di sini sama tim Katakan Putus bukan untuk memprovokasi dua orang perempuan Udah, ini. gue gak mau tahu semuanya. Semua urusan kalian semua. Urusan kalian semua, urusan lu. Dan setelah si Fikri pun pergi dan akhirnya gue memberikan beberapa nasihat kepada perempuan-perempuan yang sudah dibohongin oleh si Fikri ini. Dan yang penting sekarang kita udah tahu siapa si Fikri ini dan kalian berdua juga udah diselamatkan dari laki-laki yang pengen ngebohongin kalian berdua. Iya. Ya kan? Yang Semoga bohong aja memang
dia masih ngelatih di situ, lo nggak bisa latihan di situ lagi, lo udah pasti bisa nyari sanggar tari yang lain kan? Tapi kalau menurut gua kan lu emang mau ada turnamen ya atau ada apa sih, ada pementasan ya. Kalau menurut gua ya lakukan aja dulu kegiatan lu secara profesional dibalik dari apa yang sedang terjadi sekarang ya. Semoga aja kedepannya lu berdua ini atau bertiga ini bisa dapatin pasangan yang benar-benar sayang sama lu dan benar-benar bisa ngebahagiain lu semua ya. Oke gengs, kalau gitu akhirnya 2 orang perempuan ini atau 3 orang perempuan ini sudah mengetahui siapa si Fikri, dan menurut gua sama Tia tugas kita pun selesai. Gengs, pesan gue untuk episode kali ini adalah hubungan backstreet atau hubungan secara diam-diam tidak akan pernah memberikan kebahagiaan terhadap orang yang menjalaninya. Karena kebahagiaan dalam hubungan itu tercipta dari adanya keterbukaan satu sama lain dan juga sama orang-orang yang ada di sekitar hubungan tersebut. Pesan dari gua, gengs, belajarlah untuk mencintai hanya satu orang di dalam hatimu dan anggaplah dia yang terbaik untukmu. Gua Tia Aryasya pamit. Gua Komori Kicabut. Bye.